Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Para alim, para buya, para mursyid, para tuan guru, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Silaturahim yang juga saya hormati, saudara MC, Pak Ustaz Rahmat Taufik, Ustaz Rahmat Taufik yang juga saya hormati, para imam, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pertama kali saya bisa masuk ke daerah Rokan Hulu yang disebut dengan negeri Seribu Sumur. Ini kecamatan apa? Di kecamatan Rokan. Dan perjalanannya dari Pekanbaru lumayan, kira-kira 6 jam tadi, tidak masalah. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui sifat 20. Kita di pondok-pondok atau di daya, di manasa atau di madrasah diniyah diajarkan sifat 20. Sifat 20 ini sekarang mendapat tantangan. Tantangan dari siapa? Kadang tantangan dari orang-orang kita sendiri yang kurang memahami. Juga tantangan dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti orang-orang Wahabi. Dulu ketika saya belajar di pondok pesantren, saya perhatikan tentang sifat 20, tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman. Tidak ada. Begitu pulang dari pondok bergabung dengan para kiai, sebagian kiai tanya pada saya, Gus itu artinya kiai kalau masih muda, kalau sudah tua dipanggil kiai. Dulu ya, tanya Gus, apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya balik sama beliau, sampeyan minta berapa kiai? Kok mempertanyakan 20? Bukan minta berapa. Mengapa sifat wajib bagi Allah bukan 15, bukan 17, 19, 21, 23, 25 atau berapa? Kok 20? Ada pertanyaan. Ini yang bertanya orang-orang Ahlus Sunnah yang kritis. Yang kedua, ada juga pertanyaan, Ustaz, apa? Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Kenapa ada 99? Padahal kita menghafal isinya 20 itu repotnya bukan main. Apalagi tambah 99. Tambah berat. Ada pertanyaan begitu. Ini pertanyaan orang-orang Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi pertanyaannya beda, langsung protes dan menyalahkan. Saya mengisi kuliah umum di Universitas Teknologi Malaysia di Johor, Malaysia.
Ada orang tanya Kiai, kata orang Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari siapa? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang kepada dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat wajib 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau orang Wahabi mengingkari sifat 20, berarti Wahabi ini komunis, ateis. Karena tidak percaya adanya Allah, komunis, ateis. Gak percaya tidak kelompok komunis, ateis. Nah, yang perlu kita garis bawahi sekarang, mengapa para ulama ini membangun konsep sifat wajib 20? Itu yang penting. Mengapa? Apa tujuan sifat wajib 20? Karena sifat wajib 20 ini sangat hebat, saudara. Hubungannya kemana-mana. Nah, para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah ini merupakan mayoritas umat Islam, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ini pengikutnya 90% umat Islam. Nah, mengapa para ulama membuat konsep sifat wajib 20? Yang pertama, tujuan sifat wajib 20 yang pertama adalah mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal ya, kita ini kalau kenal dengan orang, kenal dengan Ustaz Ahmad Taufik. Kalau ada Ustaz dari Riau yang beberapa tahun terakhir menetap ya, Ustaz Abdul Somad, tahu orangnya, tahu perawakannya, tahu tempat tinggalnya, tahu profesinya, keahliannya, usianya, itu benar. Ya pada Allah kita wajib benar. Cuma di dunia kita kan nggak bisa melihat Allah. Maka bagaimana makrifat mengenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat Allah. Jadi mengantarkan makrifat itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Yang kedua, tujuan sifat wajib 20 yang kedua adalah untuk merespon, menjawab, atau mengkantar, melawan penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam atau kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah. Ini yang mengkantar sifat wajib 20. Jadi sifat wajib 20 ini menolak Kristen, menolak Yahudi, menolak Hindu, menolak Buddha, menolak orang-orang musyrik, menolak orang Wahabi, menolak Hizbut Tahrir, menolak Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, mengapa 20? Bukan 25, bukan 30, atau bukan berapa? Kenapa 20? Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akan manusia dalam makrifat kepada Allah. Manusia ini wajib makrifat kepada Allah, wajib tahu. Cuma kemampuan manusia dalam makrifat kepada Allah terbatas. Sampai berapa? Akal manusia mampu makrifat kepada Allah hanya sampai 20 sifat. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, kita ini mengenal orang-orang yang kita kenal itu terbatas. Saudara mungkin pernah nonton YouTube saya, debat dengan Wahabi, atau ceramah di YouTube, atau mungkin pernah mengikuti ceramah saya di sini atau di tempat lain. Tapi kan nggak kenal semua tentang saya. Coba saya tanya, saya ini saudara kenal saya sekarang kan? Kenal? Saya tanya, jawab dengan jujur. Saya ini sudah kawin apa belum? Hah? Belum? Gak tahu kan? Belum ya? Belum. Ya mungkin yang benar belum di sini. Yang sudah di tempat
kita kepada orang tertentu, orang yang kita kenal itu terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini saudara menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Artinya jawaban soal-soal tentang identitas Allah. Ini sifat 20. Kita itu kalau berkenalan dengan orang, biasanya pertanyaannya siapa nama, dari mana asal, tinggal di mana sekarang, kerja apa sekarang, umur berapa sekarang, kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu saudara. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau minum, mau makan baca doa, selesai baca doa lagi. Kita ini terus-menerus beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib adanya. Karena Allah itu wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud, yaitu ada, tiada, mustahil bagi Allah. Lalu diterangkan dalil-dalil sifat wujud. Mana dalil-dalil sifat wujud? Al-Quran. Al-Quran ini dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah. Jadi Al-Quran ini apa? Banyak di Al-Quran itu dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah, tentang perintah Allah, larangan Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah, janji-janji Allah, larangan, ancaman-ancaman Allah, syariat Allah, makhluk-makhluk Allah dibicarakan tentang Allah. Jadi Al-Quran ini sumber utama dari sifat wujud bagi Allah. Makanya kalau ada orang di dalam Al-Quran gak ada dalil sifat wujud bagi Allah, mungkin Al-Qurannya beda dengan yang kita baca. Ada orang bilang begitu, ada. Atau mungkin lama gak baca Quran. Kok bilang di Al-Quran gak ada dalil wujudnya Allah, sudah lama mungkin gak baca Quran, atau Qurannya beda. Enggak ada para ulama dalil-dalil sifat wujud bagi Allah di dalam Al-Quran. Hadis juga begitu. Kemudian dari akal. Cuma biasanya oleh para ulama kita dalil wujudnya Allah yang disampaikan itu sering dalil akal, dalil rasional. Mengapa dalil rasional? Dalil akal ini langsung mengantarkan kita makrifat pada Allah. Langsung secara langsung cepat dari akli, dan dari akli ini diterima oleh siapa saja. Kalau kita pakai dari Al-Quran, yang bisa menerima hanya yang percaya pada Quran, yang percaya sudah menerima. Kalau kita ini pakai dari akal, semuanya bisa menerima, karena orang rata-rata punya akal. Karena pakai dari akli. Ini dari wujudnya Allah. Kalau ada yang bertanya apa dari wujudnya Allah, para ulama kita ini biasanya menjelaskan di dalam kitab tauhid, dari wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam ini artinya apa saja selain Allah ini alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Bisa, karena alam ini perkara. Apa buktinya bahwa alam ini perkara baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, dinding-dinding di sekitar kita berubah. Kemudian yang di bawah kita ini berubah. Di sekitar kita semuanya berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti perkara baru. Berarti alam ini perkara baru. Setiap perkara baru berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Kadang-kadang pertanyaan, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Alam itu gak mampu menciptakan dirinya sendiri, gak mampu. Kita ini jangankan menciptakan diri sendiri, mempertahankan eksistensi dirinya agar tidak berubah, gak bisa saudara.
Manusia ini kata Sayyidina Ali, batas ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Kamu kalau usianya sudah 22, gak nambah tinggi lagi. Kalau usianya masih 20 atau di bawahnya masih nambah, ya mungkin berapa senti. Kalau sudah 20 gak bisa tambah lagi. Ini ketinggian fisik. Kecerdasan akal kata Sayyidina Ali, puncaknya usia 27 tahun. Kalau sudah lewat 27 gak tambah cerdas. Yang ada hanya pengalaman, kecerdasan sudah selesai. Kalau sebelum 27 sehari mampu menghafalkan 3 ayat, maka setelah 27 gak bisa 4 ayat. Itu batasnya. Ataupun belajar di pondok sampai 27 sehari mampu menghafal 5 bait. Setelah itu gak mampu 6 bait, paling berkurang. Ini kesempurnaan kecerdasan. Nah, kalau kesempurnaan fisik, penduduk surga itu usianya 33 tahun. Saudara yang usianya sekarang 40-50, jangan khawatir. Mengapa? Kalau masuk surga nanti 33 tahun lagi. 33 tahun. Itu kesempurnaan fisik manusia. Setelah 33, manusia ini berubah. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah-patah. Yang namanya rambut satu persatu mulai memutih. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan. Ini saudara ditahan-tahan agar gak berubah gak bisa. Ada orang perempuan, kamu pakai ini wajahnya yang putih. Yang putih cuma mukanya ketika pakai ini, tangannya tetap hitam. Lama-lama kalau lama gak pakai itu, akhirnya hitam lagi dan jerawatan. Kadang begitu. Nah, ini artinya apa? Manusia itu mempertahankan dirinya agar gak berubah gak bisa. Apalagi menciptakan dirinya sendiri. Tambah gak bisa. Gak bisa saudara menciptakan dirinya sendiri. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa tidak mungkin yang menciptakan makhluk ini juga perkara baru? Ya gak mungkin lah. Perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Karena perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru, berarti yang menciptakan perkara baru bukan perkara baru, tetapi yaitu Allah. Karenanya Allah wajib bersifat tidak. Pertanyaan kedua, Allah itu wujud. Allah itu maha ada. Pertanyaan kedua, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Tanpa permulaan. Mengapa wujudnya Allah tanpa permulaan? Kalau adanya Allah itu pakai permulaan, berarti Allah tidak wajib wujud. Adanya Allah bukan perkara wajib bagi Allah. Sedangkan adanya Allah adalah perkara wajib bagi Allah. Karena adanya Allah perkara wajib bagi Allah, berarti adanya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat tidak, yaitu hudus lalu mustahil bagi Allah. Dan dengan sifat tidak ini kita tahu bahwa perkara-perkara yang baru jelas bukan Tuhan. Contohnya apa? Orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria dan Yesus Kristus, Siti Maryam dan Nabi Isa. Gak bisa itu. Kenapa? Siti Maryam dan Nabi Isa ada tanggal lahirnya. Tuhan gak pakai tanggal lahir, tapi tidak. Orang-orang musyrik di negeri kita, orang-orang Hindu mempertuhankan patung-patung. Gak bisa itu. Oh, itu dibikin sendiri. Tuhannya dibikin sendiri. Tuhan itu bukan bikinan. Tuhan itu tanpa permulaan. Karenanya apapun yang ada permulaannya bukan Tuhan. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi aliran-aliran iman Islam, agama-agama iman Islam ditolak dengan sifat tidak. Pertanyaan yang ketiga, Allah yang wujud dan tidak, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah Bapak. Apa Bapak itu? Bapak itu artinya Allah Maha Kekal Maha. Karenanya kebalikan dari sifat Bapak, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Mengapa Allah wajib bersifat Bapak Maha Kekal? Kalau Allah tidak kekal,
berarti Allah wajib bersifat wujudnya tanpa ada akhirat. Artinya Allah maha kekal maha apa? Karenanya yang tidak bakal, yang tidak kekal tidak abadi bukan Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan. Berhala-berhala, apalagi berhala memang gak bisa apa-apa, bukan Tuhan. Bukan. Ini pertanyaan yang ketiga. Ini juga menular terhadap orang-orang ateis. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud tidak bakal seperti apa? Kita ini kalau berbicara tentang sesuatu, lama-lama biasanya bertanya seperti apa ya? Saudara misalnya tanya-tanya tentang mobil. Saya ingin beli mobil bekas. Kok ada di sana? Mobilnya gini-gini, pasti tanya seperti apa? Apa saja selalu tanya seperti apa? Kalau Allah ditanya seperti apa, maka jawabnya adalah mukhalafatuhu lil hawa. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang lain. Mengapa Allah tak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat tidak, wujudnya tanpa permulaan. Karena adanya Allah tanpa permulaan, maka pasti Allah tak serupa dengan apapun perkara yang lain. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda saudara. Apa kata Wahabi? Tuhan seperti apa? Maka kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafah. Mengapa ada mirip-mirip? Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Ajaran Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya akidah Yahudi kakak dari akidah Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi bukan Wahyudi orang Sunni. Saya ini 2 minggu yang lalu menerangkan Wahabi, lalu saya bilang Wahyudi. Itu di masjid markasnya TNI Angkatan Darat. Begitu bilang Wahyudi tertawa semua. Datang, kenapa tertawa? Pak Kiai, ketua DKM-nya Pak Wahyudi. Ternyata yang bukan saya Pak Wahyudi. Itu Wahabi. Wahabi ini mujassim saudara, kelompok yang menjasmanikan Allah. Kata Imam Syafi'i, al-mujassim kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu orang kafir. Mengapa? Karena dia tidak ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Ini Wahabi. Ini pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima, Allah yang wujud tidak bakal mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Apa maksudnya Allah berdiri pada zatnya sendiri? Maksudnya Allah itu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada orang yang membatasi atau menciptakan. Mengapa Allah tidak butuh pada tempat? Yang namanya butuh itu saudara, bukan sifatnya Allah yang maha pencipta khaliq, tetapi sifatnya maha. Bukan sifatnya Allah yang namanya butuh. Makanya Allah tidak butuh pada tempat. Dalilnya mana? Banyak di dalam Al-Quran. Al-Hayyul Qayyum. Hanya Allah yang maha hidup. Atau surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin,
Allah tidak butuh pada semesta alam. Allah gak butuh tempat, gak butuh alat, gak butuh alas, gak butuh apa. Gak butuh apa. Allah gak butuh pada tempat, karena Allah maha suci dari bertemu. Kalau Wahabi saudara beda dari kita. Apa kata Wahabi? Wahabi ditanya di mana alamat Tuhan? Apa katanya? Loh, kamu belum tahu. Kamu sudah tahu? Iya. Di mana? Di atas. Wah, jauh sekali. Kenapa? Kalau kita ada urusan sama Tuhan, kan nggak bisa kan? Belum ada pesawat jurusan atas. Dan sekarang ini naik pesawat repot karena harus vaksin 2 kali. Kira-kira kalau nanti ada pesawat ke atas, vaksinnya berapa kali? Apa kata Wahabi? Jangan khawatir walaupun jauh. Kenapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ditanya dia, mengapa Tuhan turun ke langit pertama di dunia? Untuk mendengar Quran. Makanya pukul 3 kamu bangun sholat tahajud, minta sama Tuhan, Tuhan didengar. Wahabi ditanya, memangnya kalau tidak turun Tuhan tidak mendengar? Wahabi bingung menjawab. Kalau jawab tidak mendengar, kafir dia. Karena Allah berarti bukan maha mendengar. Kalau menjawab sebenarnya mendengar sih, walaupun tidak turun. Takut ditanya lagi. Kalau tidak turun mendengar, ngapain dulu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Wahabi ditanya lagi. Itu turun pukul 3, turun waktu daerah mana? Karena pukul 3 di negeri kita ini beda-beda. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Apalagi kalau istiwa tambah beda-beda. Tiap daerah, misalnya di sini ya, program guru dengan Kampar beda, dengan Pekanbaru beda, dengan Pelalawan beda, dengan Rengat beda, dengan ini beda. Itu pukul 3 istiwa. Itu pukul 3 daerah Wahabi bingung. Akhirnya kata dia, ya turun pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing lain. Berarti turun terusnya turun. Kalau turun terus lalu naiknya apa? Wahabi bingung gak sih? Artinya apa? Ajaran yang tidak benar itu saudara, yang tidak benar itu akan menghadapi jalan buntu ketika dibuka secara rasional. Untuk saudara, saya ini pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Lalu dengan Wahabi saya ada di Perak di Malaysia tahun 2015. Kata Wahabi, Ustaz, gak benar kalau dikatakan Tuhan tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kalau begitu kamu bisa ambil. Kenapa Ustaz? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, ya jelas, ya harus di mana lagi. Kalau begitu kamu bisa ambil. Mengapa? Saya mau tanya, arus ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arus bukan makhluk, kamu kafir. Mengapa? Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah, dan itu kafir, musyrik. Tapi kalau kamu jawab arus itu makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa yang tidak langsung. Arus itu makhluk apa bukan? Apa katanya? Ya jelas, harus itu makhluk. Gimana lagi? Kayaknya apa? Saya tanya sama dia. Kalau arus ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena arus tidak ada, maka Tuhan tidak ada? Kafir kamu? Atau kamu bilang karena arus ini belum ada, Tuhan tidak bertempat? Berarti akidah kamu rusak yang tadi. Yang gimana kamu? Akhirnya kata Wahabi yang di Surabaya, Ustaz gak boleh bertanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini Wahabi. Wahabi itu saudara, kalau ditanya
lalu nggak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Itu modelnya Wahabi. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanya oleh para sahabat dan ada di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Al-Baihaqi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa? Hai Rasulullah, Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi aman. Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat bertanya, "Nas'aluka an awwali hadzal amr." Kami bertanya kepada engkau tentang permulaan perkara yang ada ini. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah itu sudah ada pada asal, keberadaan tanpa permulaan. Ketika apapun selain Allah belum ada. Tempat belum ada, arah belum ada, arus belum ada. Berarti Allah tidak bertempat. Yang bertempat sama. Ini Wahabi. Wahabi tahun 2009. Wahabi yang tahun 2015 jawabannya beda. Ketika ditanya, arus itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Sekarang saya bertanya, kalau arus ini bukan makhluk, sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal. Apa kata dia? Setelah mikir agak lama kata dia, ya suka-suka Allah lah. Artinya apa? Dalam pikiran dia sebagai orang Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya suka-suka. Mau ada di dalam, ada di samping, ada di kamar, ada di loteng terserah. Nah, itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya maha besar. Allah Akbar, maha besar. Kok kecil Tuhan? Ini Wahabi yang 2015. Ada versi terbaru saudara, viral di YouTube. Wahabi versi 2019. Dia ditanya, arus itu Tuhan itu di mana Ustaz? Kata dia jelas di arus. Lalu ditanya, arus itu makhluk apa bukan? Karena dia takut ditanya lagi, dia bisa jawab akhirnya apa? Kata dia, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Nah, kalau Allah tidak tahu, harus makhluk apa bukan? Siapa bilang Allah tidak tahu? Yang kita tanya mendapat kamu. Ini Wahabi. Wahabi tidak tahu harus makhluk apa bukan. Padahal di dalam Al-Quran surat Fatihah jelas sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu artinya apa? Ya apa saja selain Allah. Rob Tuhan semesta itu, Tuhan itu artinya apa? Rob itu. Rob itu artinya Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang memiliki, Allah Mudabbir, Allah yang mengatur alam. Sedangkan arsy termasuk alam, berarti arsy itu tercipta. Di dalam ayat lain yang lebih jelas, fa'in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil, dia adalah Tuhan arsy, Allah Tuhan arsy. Apa yang dimaksud Allah Tuhan arsy? Allahu khaliquhu, Allahu malikuhu, Allahu mudabbir. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang mengatur arsy, Allah yang memiliki arsy. Wahabi nggak tahu kalau arsy makhluk. Kalau nggak tahu kok jadi ustaz? Ini Wahabi versi 2019. Setelah itu versi 2020, versi 2021 belum keluar sampai sekarang. Mungkin tunggu versi 2022. Nah, karena ini sudah masuk waktu Isya, saya rasa ini pengantar diskusi pada malam ini. Ini tentang sifat 20 ya. Saya ini hanya pengantar kulit-kulitnya saja, sifat 20. Nanti selanjutnya sifat 20 dilanjutkan oleh para mulia, para ustaz yang ada di sini. Setelah ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Kita azan Isya, sholat Isya dulu. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hafal sifat waktu. Kemudian kedua, kalau wahabi muslim kafir, lalu bagaimana kita sholat di belakang? Kemudian ketiga, apakah ahlus sunnah wal jamaah? Silakan. Yang pertama, kalau Anda pengikut ahlus sunnah wal jamaah tidak hafal sifat 20, maka dia wajib menghafal. Mengapa? Karena berarti dia meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Kalau nggak hafal sifat 20, karena wajib itu mengatakan kita makrifat kepada Allah. Dan penting, orang yang nggak ngerti sifat 20 itu kadang-kadang pikirannya tidak harus sunnah, tapi tajassim. Saya tahun 2019 mengadakan dalam buku Aqidah Ahlussunnah tadi. Buku Aqidah Ahlussunnah barusan itu kalau diterangkan dibaca dari kulit ke kulit itu selesainya 3 hari 3 malam. Ya seperti waktu sekolah, sebelum zuhur 2 sesi, habis zuhur 2 sesi, malam 1 sesi, 3 hari selesai. Selesai acara, hari terakhir acara selesai, ada orang ingin ketemu saya. Dia orang sudah tua, sudah 50 lebih waktu itu. Dia bilang, apa Kiai, saya terima kasih bisa belajar sifat 20. Kenapa? Saya dulu tidak paham tentang Allah. Saya dulu hanya mereka-reka menyangka-nyangka dalam pikiran saya dulu, karena Allah ini maha melihat dan maha tahu, berarti matanya Allah itu banyak sekali dan ada di mana-mana. Mungkin seperti CCTV. Nah, artinya apa? Orang yang ngerti sifat 20 itu bahaya. Bisa akidahnya tidak jelas itu dengan karenanya wajib belajar sifat 20. Yang kedua, orang Wahabi itu mujassim. Sedangkan mujassim itu kata Imam Syafi'i hukumnya kafir. Bagaimana orang Wahabi yang sekarang itu hukum sejarah? Kalau hukum taklid, setiap ada orang Wahabi kita nggak bisa langsung mengkafirkan. Mengapa? Yang pertama, perkataan Imam Syafi'i, orang yang mujassim itu kafir, oleh murid-muridnya ditafsir, dirinci. Kalau tajsimnya itu terang-terangan, maka kafir. Kalau tajsimnya tidak terang-terangan, maka tidak kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang Wahabi yang belum tentu yang terang-terangan, belum tentu yang tidak terang-terangan. Sama-sama tidak jelas. Itu harus melalui proses klarifikasi, tabayyun, imtihani. Kalau mau dikafirkan, kita akan mengkafirkan mereka. Wahabi tidak kafir kita, walaupun mujassim, karena kita tidak pernah meneliti akidah mereka orang-orang. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apakah Islam Nusantara itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Islam Nusantara itu ajaran-ajarannya yang jelas, itu ajaran Islam. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian keluar dari Islam. Apa di antaranya? Di antara ajaran Islam Nusantara berpandangan bahwa Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Itu gak betul.
Salah. Mengapa salah? Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, paling utama. Sebagai makhluk paling mulia, maka apapun yang berhubungan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Misalnya apa? Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab. Berarti bangsa Arab lebih baik daripada bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Arab itu yang melahirkan Rasulullah. Bangsa Arab itu bangsa yang dididik oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Mengapa bangsa terbaik? Dalam dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis banyak sekali. Kalau orang Arab memang lebih baik daripada orang di luar Arab. Dalilnya banyak, nggak perlu kita terangkan. Dan para nabi itu saudara, para nabi sifat wajibnya harus ajibun nas, orang paling ganteng. Memang manusia paling ganteng. Gak boleh seorang nabi itu mukanya pas-pasan, gak boleh. Apalagi mukanya di bawah standar, gak boleh. Harus paling ganteng. Karena Rasulullah ini diutus kepada seluruh dunia, maka harus paling ganteng seluruh dunia. Karena Rasulullah ini harus paling ganteng, yang melahirkan beliau juga harus ganteng. Dan itu tentunya adalah orang Arab. Orang Arab juga memang daripada orang Nusantara. Kamu yang laki-laki yang belum kawin, kalau ditawari perempuan, suruh pilih. Satunya wajahnya ke Arab-Araban, satunya wajah Melayu. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Atau yang belakang yang masih gadis, ditawari cowok, satunya wajah Arab, satunya Melayu. Pilih mana? Pilih Arab. Artinya apa? Bahwa Arab lebih bagus daripada Nusantara. Tidak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera yang cukup, Arab lebih bagus. Saya kira itu ya, setelah Nusantara. Ada lagi. Mohon penjelasan makna istiwa menurut ulama mazhab dalam surat Toha ayat 5. Siapakah ulama yang menyusun sifat Allah? Yang pertama, istawa itu, istawa ada 3 manhaj yang diikuti oleh umat Islam dalam Ar-Rahman al-Arsh istawa. Sebagian besar ulama salaf mengartikan istawa itu secara tafwid. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Itu ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf, ini harus sunnah. Istawa itu artinya apa? Istawa itu diartikan secara takwil. Apa takwilnya? Istawa itu artinya Allah menguasai arsy, Allah mengatur arsy, Allah mengendalikan arsy. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga ada pendapat Wahabi. Kalau Wahabi mengartikan istawa, Tuhan duduk-duduk bersemayam, duduk-duduk di atas arsy. Setiap pukul 3 pagi turun di langit pertama di dunia. Itu Wahabi. Kita harus Sunnah terserah. Kalau itu ulama salaf, hanya Allah yang tahu. Imam Ahmad berkata, istawa kama Ahmad, la kama yahkuru fi qadril bashar. Allah beristiwa seperti yang dikabarkan dan tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Jadi tafwid. Kalau ulama khalaf menafsirkan istawa, wastiwa'uhu qahruhu wastilahu. Istiwanya Allah itu adalah pengendalian Allah dan kekuasaan Allah. Itu ulama. Itu sama. Yang kedua, siapa yang menyusun sifat 20? Yang menyusun itu tentu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para ulama kita dari generasi ke generasi memang seperti itu. Cuma dulu asalnya 13,
baru belakangan karena cukup sifat ma'ani. Kemudian belakangan zaman semakin akhir, khawatir orang kurang paham, sifat ma'nawiyah ditetapkan oleh para ulama, makanya menjadi 50. Terus Wahiyal usul allati tufarriqu al-'aqaida. As-su'al awal. As-su'al tsani min al-mu'allifat allati qara'aha asy-syaikh. Apa pokok-pokok yang membedakan kita Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah? Pokok-pokoknya yang perbedaan pokok kita. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsepnya sifat wajib wa Kalau Wahabi konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu, mengapa Wahabi memiliki tauhid rububiyah uluhiyah? Tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi tauhid 3 itu tauhid pengkafiran, tauhid radical. Tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20. Dengan tauhid asma wa sifat, Wahabi akhirnya memahami identitas Tuhan itu seperti seorang laki-laki masih muda, ada tangannya, ada kakinya, ada mata seperti apa namanya, kayak manusia begitu, walaupun tidak persis kata Wahabi. Dan tempat tinggalnya bersemayam di atas duduk-duduk, tengah malam turun ke langit. Itu hasil tauhid asma wa sifat. Kalau kita sifat 20. Apa minal mu'allafat allati qara'a syekh, di antara karangan-karangan yang pernah saya baca. Kalau kitab-kitab yang pernah saya baca, saya ini pondok ya. Saya ada di pondok selama 20 tahun. Yang 2 tahun pondok di kampung, umur 10 sampai umur 11, lalu lulus sekolah dasar, pindah ke pondok pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Di pondok itu semua mata pelajaran diajarkan. Pondok Sidogiri itu termasuk pondok tertua di Indonesia karena berdiri sekitar tahun 1745. Didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdul Rahman Bashir, dan besar pondoknya, ngirim guru-guru tugas kemana-mana sampai ke Aceh. Santrinya sekarang sekitar 12.000 yang putra, dan yang diajarkan murni kitab kuning, tidak ada pelajaran formal, tetapi ijazahnya bisa untuk kuliah di UIN maupun ke Timur Tengah. Saya hanya belajar di pondok pesantren sendiri. Kalau yang ngaji pada kiai saya, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Jamus Shahih, Ihya Ulumuddin, Tafsir Jalalain, Fathul Bahar, Kitab Tiqnah, Fathul Jumat, dan kitab-kitab yang lain. Ya banyak lah. Itu kalau yang ngaji pada guru-guru saya. Kalau kitab-kitab yang saya baca sendiri, mungkin ribuan jumlahnya. Karena saya suka kitab, suka baca. Di pondok pesantren Sidogiri itu punya perpustakaan terbesar, jumlahnya ribuan. Rata-rata saya sudah baca. Dan di rumah saya kitabnya juga banyak, rata-rata baca. Atau kitab-kitabnya Wahabi, fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid, saya sudah baca. Kitab-kitabnya Syekh Albani 12 jilid, 5 jilid, yang 10 jilid, yang 2 jilid, yang tipis-tipis, rata-rata juga sudah baca. Kitabnya ulama-ulama Ahlus Sunnah sudah baca semua. Ya dibaca semua lah kitab-kitab, karena memang suka baca. Jadi itu ya. Cara mengetahui dan menghindari paham Wahabi. Bagaimana hukum memondokkan anak di sekolah Wahabi
dan bagaimana hukum gaji gurunya. Kalau ingin terhindar dari fitnah Wahabi, jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti belajar. Karena di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu fitanun yusir rajulu fiha mu'minan wa yusbihu kafiran." Akan terjadi fitnah-fitnah ini, fitnah aliran sesat yang menyebabkan orang menjadi kafir atau sesat. Sebab fitnah itu seseorang yang sore-sore beriman besok paginya menjadi kafir. Siapa yang selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Karenanya kalau pernah belajar, jangan jauhi gurunya. Jaga erat dengan kawan-kawannya yang sama-sama seberguruan atau sama-sama se-Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada majelis pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, datang biar kita tidak terpengaruh. Kalau enggak bisa terpengaruh. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya memasukkan anak-anak ke lembaga-lembaga Wahabi? Hukumnya haram. Mengapa? Karena anaknya menjadi calon pengikut aliran sesat dan menjadi calon generasi durhaka pada kedua belah pihak. Orang itu kalau ikut Wahabi, maka bagaimana? Nanti akan menganggap orang tuanya sesat dan syirik. Karena orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang tuanya orang sesat dan syirik, berarti pernikahan orang tuanya tidak sah. Karena orang syirik berarti dia hasil hubungan anak zina. Alhamdulillah nih. Dan kalau mati, kalau ikut Wahabi durhaka pada orang tua, mengapa orang tuanya tidak dibacakan tahlil dan tidak diziarahi kuburannya, kemudian tidak dibuatkan sedekah kenduri dan lain sebagainya? Artinya menjadi generasi durhaka pada orang tua. Makanya ya hati-hati kalau punya anak, masukkan ke lembaga-lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Abdus Somad bangun pondok ya dengan YTWU di mana di Palas di Pekanbaru. Baru Asal, saya juga punya pondok di Pekanbaru, namanya Pondok Pesantren Al-Hujjah Jalan Cipta Karya di Padang. Khusus baca kitab. Sudah setahun. Karenanya kalau punya anak usia SMP bisa masukkan di sana. Nanti ijazahnya selevel SMP terus sampai SMK di Pekanbaru, khusus kalian bagi kita. Bagaimana kalau ada orang ngajar di lembaga Wahabi? Gajinya bagaimana? Dia yang diajarkan apa? Kalau yang diajarkan bukan ajaran Wahabi, ya gak apa-apa, tapi syubhat gitu. Karena kumpul-kumpul dengan orang-orang yang gak baik gitu. Kumpul dengan orang-orang yang memecah belah umat Islam, sebaiknya jangan ngajar di situ. Pindah saja dari kerjaan lain. Bagaimana dalam pandangan ilmu akidah tentang Rafidhah zikir orang-orang terlibat, karena ini dijadikan senjata andalan Wahabi untuk orang sufi itu syirik musyrik. Rafidhah zikir di dalam thariqah itu ada dalilnya saudara. Mengapa ada dalilnya? Karena di dalam beragama itu setiap orang itu harus punya guru. Dalam apapun, gak bisa orang otoriter, gak bisa, harus punya guru. Cara belajar banyak orang banyak orang bisa. Misalnya pergi ke pasar, beli buku tajwid, belajar sendiri di rumah, bisa. Gak bisa saudara, harus melalui guru. Mengamalkan juga harus melalui guru. Setelah bisa baca, caranya sholat, harus melihat guru caranya sholat. Setelah sholat berzikir, ingin usul, harus punya guru juga, yaitu para itu yang disebut dengan suhbah, ya, dengan suhbah. Dengan apa suhbah ini? Artinya bersahabat dengan
kalau menyesatkan orang biasanya karena gak tahan saudara, bukan karena takut. Kok itu? Buktinya mereka biasanya bilang takdir sesat. Lalu kita jawab takdir gak sesat, itu amanat bagus. Lalu apa kata mereka? Mana dari? Nah, berarti mereka gak tahu itu. Makanya tanya. Orang gak tahu ya jangan diikuti. Sudah tahu malah menyalahkan orang. Mestinya belajar. Ini orang. Jawab ini tak beritahu. Ini ajaran Rasulullah. Berarti mereka pasti tanya mana dari? Nah, itu bukti kalau mereka tidak tahu. Dan lagi, apa perbedaan sifat kalau menggunakan iman, bahasa, syaitan bersama sama? Bagaimana memahaminya dia? kalau kalam itu namanya sifat ma'ani. Kalau mutakalliman itu sifat ma'aniyah. Kalam itu sifat bagi Allah. Kalau mutakalliman, ya mutakalliman itu yang maha berbicara, kan begitu. Kalau kalam itu artinya bicara. Kalau mutakalliman yang maha bicara. Mudrok kuasa. Kalau mudrok yang maha kuasa. Perbedaannya satunya ma'ani, satunya ma'ani. Ya perbedaannya ya hanya antara sifat dengan satunya ya sifat, satunya masdar. Kalau secara orang itu, Allah itu punya sifat itu. Karena Allah punya sifat itu, maka bagaimana Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui. Satunya sifat ma'ani, satunya sifat ma'ani. Itu aja perbedaan. Ma'ani sifat wajib wajib itu kan ada sifat nafsiyah, sifat wujud, ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya apa? Ya makna. Makna itu kalau bagi seseorang, ustaz punya ilmu itu kelihatan pada kan ya. Cuma terbukti ternyata dia berarti punya ilmu. Orang yang disebut dengan ahli sama seperti artinya sifat. Ada lagi. Maaf dia sukunya apa? Suku marga. Saya ini sukunya Madura, tapi lahir di Jawa. Suku Madura lahir di Jawa. Kalau leluhur yang sama lah dengan kalian. Manusia ini asalnya kan dari Arab. Karena Nabi Adam, Nabi Nuh di sana. Lalu anak cucunya setelah di bawahnya Nabi Nuh ini, anak cucunya merantau ke mana? Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Kita ini satu suku dengan orang mana-mana. Makanya ibadah hatinya ke tanah Arab karena leluhurnya di sana dulu. Itu leluhur kita semua. Leluhur umat manusia di dunia dari Arab semua dulu. Cuma bukan bangsa. Sekarang bangsa Indonesia. Kalau suku saya ya suku Madura. Cuma Madura swasta. Mengapa? Karena lahir di Jawa. Karena ada ya, ini kan Riau biasanya akan melayani. Kadang-kadang orang tuanya dari Minang. Kamu suku apa? Minang. Cuma Minang swasta. Mengapa? Lahirnya di Riau. Kalau yang lahir di sana itu namanya Minang negeri. Selawatan dengan hadrah di masjid, maka ukur hal yang tersebut selalu dilakukan di majlis para ahli dan orang wahabi mengatakan ini. Bagaimana dia? Kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Selawat dengan hadrah di masjid, asalkan hadrahnya hadrah yang lama. Hadrah apa? Kompaknya. Yang bunyinya kompak. Itu kan tidak ada khilaf di dalam hadrah. Dan apa? Dan itu kan tidak yang tadi ya. Kalau hadrah yang modern yang terjadi yang apa namanya sekarang? Seperti yang Syekh Marawis. yang Manawis. Kalau yang itu banyak ulama yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan sebaiknya kalau yang itu jangan di masjid, karena banyak yang mengharapkan. Dan
Bagaimana caranya merasakan Allah itu ada, dan apa hukumnya ketika kita pemikiran kita melampaui batas tentang Allah? Nah, untuk mengetahui, meyakini bahwa Allah itu ada, berarti harus tahu dalil-dalilnya sifat wujud. Dalilnya sifat wujud ini banyak sekali. Tadi yang saya sampaikan itu kan hanya satu fenomena. Sebenarnya dalil wujudnya Allah itu nggak bisa dihitung, saudara. Itu harus dipelajari. Dalil-dalil wujudnya Allah itu bahaya. Khawatir, oh ya, keyakinannya tentang wujudnya Allah. Para ulama dulu menetapkan di antara dalil wujudnya Allah adalah fenomena alam, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah terlepas dari inayah Allah. Apa inayah itu? Dari perhatian dan pertolongan Allah. Di dunia ini setiap ada kebutuhan, pasti Allah menyiapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Setiap ada penyakit, Allah menyiapkan obatnya. Setiap ada kekuatan, Allah menciptakan yang mengimbang. Apa saja di dunia ini ada. Saudara misalnya yang bangun rumah, saudara tidak mikir rumahnya mau dibentuk seperti apa, isinya mau apa saja. Itu barang-barangnya ada semua, yang penting uangnya ada. Saudara misalnya butuh minuman. Minuman ini kan tawar rasanya. Misalnya ingin manis, Allah menciptakan gula. Ingin pahit, Allah menciptakan kopi. Ingin asam, Allah menciptakan asam. Atau ingin apa? Ternyata setiap kita ini punya keinginan, barangnya itu ada. Siapa yang menyiapkan? Dan siap sendiri. Ternyata semuanya yang menyiapkan adalah Allah. Itu namanya dalil-dalil. Dalil-dalil wujudnya Allah itu tidak terbatas, banyak sekali. Karenanya para buya, para asatid ini perlu menerangkan dalil-dalil wujudnya Allah kepada generasi. Mengapa sekarang ini orang-orang komunis, orang-orang liberal, orang Nusantara gentayangan di mana-mana? Khawatir anak-anak kita kuliah ke Pekanbaru, kuliah ke Jakarta, ke Jogja, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, komunis, diajak melakukan wujudnya Allah. Alhamdulillah nih. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kita memikirkan Allah dalam melampaui batas. Kita ini memikirkan Allah melampaui batas kemudian. Batasnya ya sifat 20 dan dilarang. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Dalam hadis, renungkan makhluk yang ada ini, jangan merenungkan tentangnya Allah. Maka kalau kalian merenungkan makhluk ini, maka akan mengantarkan kamu pada kesimpulan maha kuasa Allah, kebesaran Allah. Kalau kamu merenungkan tentang Allah, kamu tidak mampu. Makanya para ulama membuat ragu-ragu sifat 20. Tujuannya Apa maksud Dirikan Islam Nusantara. Apa maksud dirikan Islam Nusantara? tadi sudah dijawab itu Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sekarang beredar itu maksudnya Islam liberal atau moderasi beragama. Maksudnya itu ya agar orang Islam nakal-nakal sedikit-sedikit keluar dari ajaran Islam. Islam Nusantara seperti anggapan orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Betul. Anggapan begitu. Ada lagi. Rokan dulu ini ada kebiasaan ketika orang meninggal membaca talqin tutup setiap subuh ketika 7 hari pertama dikubikan. Izin jelaskan ya dasarnya. Talqin itu ada dalil hadisnya.
Hadis riwayat Imam Al-Tabrani dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak sahih. Tapi kata Ibnu Jauziyah dalam kitab Al-Hukm, umat Islam di barat dan di timur sepakat mengamalkan talqin. Jadi talqin itu umat dianjurkan, itu ijma umat Islam di mana? Jadi Imam Al-Ghazali ini menganjurkan talqin sama. Ya seperti yang ada di Majmu' Syarif, Majmu' Latif, karena ada surat Yasin di belakang ada talqin. Ya seperti itu. Cuma biasanya talqin itu dibaca setelah bermakan. Ketika akan menghadapi pertanyaan dari malaikat munkar, biasanya bacanya satu kali. Ada kejadian di Kalimantan Selatan karena orang-orang Muhammadiyah dan orang Wahabi di Aradiu melarang talqin. Akhirnya orang Ahlus Sunnah di Amuntai mentalqin orang mati 3 kali. Kenapa? Karena dilarang, akhirnya ditambah 3 kali. Setiap ada orang mati yang mentalqin 3 ulama biasa. Kalau di sini berapa kali? 7 hari. Wah, tambah mantap. Tapi kalau hari kedua mungkin sudah selesai pertanyaannya. Kan pertanyaannya hari pertama. Tapi gak apa-apa, itu untuk mentalqin yang hidup juga sebenarnya. Talqin itu kan mengingatkan kita yang hidup. Orang itu ketika mati, rohnya dijarum oleh malaikat, ditaruh di atasnya. Siapa saja yang datang kepada jenazahnya, Allah ini melihat. Begitu diantarkan ke kuburan, ada di atasnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, ditutup rata dengan tanah, Allah ini masuk lagi. Dan sadar seperti begini. Cuma kata para ulama yang hidup itu dari perut ke atas, lalu duduk berhadapan dengan malaikat. Perut ke bawah tidak bisa bergerak. Mengapa? Mungkin takut lagi. Sadar begini, makanya mendengar suara-suara yang di depan. Ketika berbicaranya jawaban mendengar dia. Makanya ada talqin. Terus sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu. Tapi bagaimana dengan suami istri dia? Karena setelah berwudu nanti terpegang kembali. Apakah harus berwudu kembali? Ya setelah itu yang kerja aja sudah. Yang penting wudu duluan. Mengapa wudu duluan? Katanya kalau wudu duluan itu katanya lama katanya saya nggak tahu gitu. Makanya kalau habis kerja mau kerja lagi dianjurkan wudu lagi biar tambah lama lagi. Sekarang ini malam Jumat waktunya kerja. Pertanyaan yang sama, apakah Islam Nusantara akan masuk Ahlussunnah wal Jamaah? Sudah dijawab tadi. Kemudian tentang hukum memajang foto di dinding rumah menurut aswaja, lalu hukum mengoleksi boneka dan memajangnya di lemari maupun di tempat tidur. Apa amalan khusus agar cepat dipertemukan dengan jodoh? Akhlak solehah. Memajang foto di dinding. Kalau foto di dinding itu fotonya para ulama, asalkan bukan lukisan, tapi foto itu dianjurkan untuk masa sekarang. Mengapa? Untuk menanamkan rasa cinta dan haibah kepada para ulama. Itu fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Balagh Syarah Aqidatul Ahmad. Memajang foto para ulama, termasuk fotonya presiden, wakil presiden, ada di kantor-kantor. Mengapa? Menanamkan kewibawaan pemerintah kepada rakyat. Karena kalau pemerintah ini kan dibawa pada rakyatnya, katanya harus dibawa. Itu foto. Kalau yang dipajang itu fotonya sendiri, gak apa-apa asalkan bukan
pribadi kan. Kalau fotonya artis, kadang-kadang pendidik itu kan fotonya artis, nggak boleh. Mengapa? Karena artis itu orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat, akan menanamkan rasa cinta kepada para pelaku maksiat. Nggak boleh. Lihat fotonya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa amalannya agar cepat dapat jodoh yang solihah? Ini berarti yang laki-laki yang minta. Nah, apa yang laki-laki apa yang perempuan? Ini banyak ada yang menganjurkan baca doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setiap hari 136 kali. Jangan baca itu. Ada lagi ijazah dari sebagian kiai ya, untuk laki-laki dan perempuan biar segera ketemu jodoh. Bacanya tiap malam. Pertama yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 100 kali. Lalu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 100 kali. Lalu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali tiap malam. Bagi perempuan walaupun datang bulan tetap baca karena itu Quran. Biasanya paling lama 2 bulan langsung ketemu. Itu bagi orang yang belum ketemu. Kalau sudah punya ingin nambah lagi, nah itu khusus pertanyaannya. Mengapa orang ini hanya membenci akidah Asy'ari, tidak akidah Rawawi dalam mazhabnya? Wahabi itu membenci semua akidah di luar Wahabi, termasuk akidahnya Imam Thahawi dibenci sama mereka. Akidahnya Imam Thahawi ini akidah yang ditulis oleh ulama salaf. Karena Imam Thahawi ini ahli hadis, ulama salaf, dan akidahnya ada syaratnya kepada kita. Orang Wahabi juga berlomba-lomba menulis syarat akidah Wahabiyah, tapi dalam syaratnya ketika kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan Imam Thahawi yang berbeda dengan Wahabi, dibantai disalah-salahkan sama orang. Wahabi itu tidak pro dengan Imam Thahawi. Wahabi itu kontra sebenarnya. Coba baca Asy-Syarhul Kabir al-Aqidah al-Thahabiyah, karangannya Syekh Said Fudah, Syekh Said bin Abdul Latif Fudah dari Yordania. Itu dibongkar syarat-syarat Wahabi terhadap matan-matan Thahabiyah yang menyesatkan. Itu dibaca. Tebalnya begini. Dan lagi yang mana yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dan golongan mana nantinya yang akan selamat sebagaimana yang disampaikan tadi. Kalau kita lihat perdebatan sekarang ini, golongan A dengan dalil sahihnya dan golongan B dengan dalil sahihnya, sehingga muncul kebingungan bagi orang awam dalam beragama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Ahlus Sunnah itu maksudnya pengikut sunnah Nabi. Wal Jamaah maksudnya pengikut jamaah sahabat, jamaah para sahabat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah golongan yang dijamin dan dijanjikan selamat oleh Rasulullah SAW di akhirat. Ada kelompok di luar ini seperti Wahabi, Syiah, HTI, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang ini berbisa. Jadi terus ada lagi. Siapa yang dikatakan
ahli bid'ah itu? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Ahli bid'ah itu yang Wahabi itu ahli bid'ah, Syiah ahli bid'ah, HTI ahli bid'ah, Islam Nusantara, Islam Liberal, aliran Nusantara ahli bid'ah. Ya banyak ada ahli bid'ah. Pokoknya di luar yang ahli sunnah itu namanya ahli bid'ah. Walaupun mereka bilang dari Sahih, ya cuma bilang aja dari Sahih, tapi banyak penyimpangannya dari ajaran Al-Quran dan hadis dan pemahaman ulama salaf yang saleh. Itu ahli bid'ah. Terus kenapa umat Islam sekarang ini tidak bersatu? Ya karena banyak aliran sesat yang memecah belah yang Wahabi, Syiah, Liberal, Komunis, ya macam-macam. Kemudian sesama Ahlus Sunnah juga merusak dunia. Itu pecah belah. Makanya umat Islam ini yang buruk, yaitu sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi ada yang mengatakan bahwa Wahabi mempunyai dana yang besar. Apakah betul demikian? Wahabi dan Syiah itu dananya banyak. Kalau tak percaya ya lihat. Saya perjalanan dari Pekanbaru ke sini dan lihat bangunan katanya punya Wahabi besar sekali itu. Dan mereka gak minta sumbangan. Kalau yang minta sumbangan di jalan-jalan itu Ahlus Sunnah biasa. Dapatnya cuma 1.000, 2.000. Dan orang yang lewat paling banyak baru 2.000. Kadang 500. Masjidnya gak jadinya. Itu Ahlus Sunnah. Mengapa? Ya karena Ahlus Sunnah ini kan calon penghuni surga. Penduduk surga itu kan yang kebanyakan orang melarat di dunia. Wahabi itu kaya-kaya. Terus bagaimana sikap kita dengan tuduhan mereka amaliyah kita ini bid'ah, mulai dari lafaz sholat, kemudian doa kita, kemudian zikir berjamaah dan selanjutnya? gak ada yang bid'ah itu. Ya cuma tuduhan mereka. Buktinya ketika kita dianggap bid'ah, nanti mereka tanya lagi mana dalilnya. Nah, berarti mereka gak tahu itu. Doa iftitah itu tidak bid'ah, itu dari Rasulullah SAW. Termasuk yang membaca ini bagian itu benar, ada riwayatnya juga. Kalau ada orang yang viral yang ada intinya gak benar, dia berapa lama ngajinya? Ngajinya cuma paling buka-buka laptop gitu. Nah yang jangan nih zikir jangan berjamaah setelah sholat itu gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Pada masa Rasulullah SAW, sahabat itu zikirnya jangan, Rasulullah jangan, para sahabat jangan, nggak bid'ah. Kalau kita zikir jangan sholat bid'ah, ya itu namanya gak pernah belajar. Karena hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Katanya itu Al-Quran hadis, tapi hadis Bukhari Muslim nggak tahu. Tahunya cuma hadis kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu saudara, walaupun bilang ngajak kembali pada Quran dan hadis, itu bohong-bohongnya. Mengapa? Mereka cuma ngajak kembali. Mengapa ngajak kembali? Karena mereka tidak ada di dalam Al-Quran hadis, makanya ngajak kembali dan nggak pernah sampai. Mengapa gak pernah sampai? Mereka gak tahu jalannya. Saya ini pernah jumpa dengan Wahabi, dia kan di forum. Dia bilang ikut hadis. Ternyata hadisnya cuma satu, hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya bilang katanya kamu ikut hadis, hadisnya kok cuma satu, berarti kamu bukan mengikut ahli hadis. Dia namanya mengikut ahli hadis. Oh hadisnya cuma satu, berarti kamu bukan mengikut ahli hadis. Mengikut siapa? Kamu mengikut ahli hadis, dan itu hadis akbar. Wahabi. Dan mereka yang saudara dibilang begitu, karena betul itu hadis akbar mereka. Dan lagi,
Wahabi mengatakan bahwa zikir ismu zat Allah itu bid'ah. Apa benar itu dia? Kalau Wahabi yang bilang begitu, benar Wahabi bilang begitu. Tapi kalau yang bilang bid'ah itu salah. Mengapa salah? Karena menyebut nama Allah ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa isma rabbi, sebutkan nama Tuhan. Nah, ini kan ada perintah menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kamu siapa? Allah. Ini berarti perintah Al-Quran. Allah kan begitu. Dan di dalam hadis tanda-tandanya kiamat la taqumu hatta la yakuna fil ardi man yaqulu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak ada orang yang berkata Allah. Nah, Wahabi ini tandanya kiamat. Makanya orang menyebut Allah tidak ada. Nah, kalau ada orang menyebut Allah itu kiamat sebenarnya. Katanya Wahabi ini bagian tanda kiamat. Dan Ustaz akhir zaman biasanya Ustaz Wahabi. Ada Ustaz akhir zaman di sini? Tidak ada ya. Karena kita ini bukan Ustaz akhir zaman, tetapi memang generasi akhir zaman. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi. Bagaimana tanggapan Kiai bahwa Wahabi mengatakan Abu Jahal Abu Lahab lebih bertauhid dari umat Islam hari? Itu bukti kalau Wahabi itu bodoh. Yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Wahabi ini beranggapan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik bertauhid rububiyah. Padahal Al-Quran mengatakan mereka tidak bertauhid rububiyah. Mengapa? Di antara rububiyah Allah itu kekuasaan Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Orang musyrik yang percaya Allah wa kata orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Mereka mengambil tulang-tulangnya orang yang sudah mati lalu dihancurkan dengan tangannya, berkata kepada Rasulullah Muhammad, ini tulang-tulangnya dah hancur. Apa bisa Allah menghidupkan lagi? Siapa yang bisa menghidupkan lagi ini? Akhirnya Al-Quran menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan dari alam kubur tulang-tulang yang sudah hancur itu, ya Tuhan yang menciptakan pertama kali. Orang musyrik yang beriman pada itu, makanya gak betul kalau orang musyrik dikatakan bertauhid rububiyah. Nah, itu pernyataan Wahabi. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul, itu menjadi bukti bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi itu diambil sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Memang Abu Jahal dan Abu Lahab itu sumber akidahnya Wahabi saudara. Tauhid rububiyah uluhiyah itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi Sunnah. Maksudnya cara pemahamannya dari Yahudi. Dalam ini, apakah semua aliran thariqat mereka melakukan suluk dalam artian 10 hari, 40 hari? Apakah semua thariqat atau Syadziliyah dan lain-lain, atau hanya Naksabandi saja? setahu saya semua thariqat memang ada suluknya. Yang diistilahkan suluk itu khulwat, melakukan khulwat dengan dibimbing oleh gurunya. Cuma sebagian orang melakukan, sebagian enggak. Saya ini ikut thariqat Syadziliyah, tapi tidak pernah khulwat karena jarang mengamalkan, karena capek kemana-mana. Nanti kalau nggak kemana-mana diamalkan. Karena thariqat seperti itu memang ada suluknya. Mengapa? Untuk membersihkan hati. Lalu dalam hadis itu dikatakan ikhwan irsa anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau enggak, maka kamu beribadah seakan-akan Allah melihat kamu. Artinya apa? Kalau kita sholat mulai dari takbir sampai salam, yang diingat
Kita ini sebenarnya kita ini kunci nggak ketemu. Begitu Allah langsung ingat. Makanya ada orang kehilangan kunci. Tanya saya Abu Hanifah dulu, gimana caranya ingin tahu kunci yang saya lupa tempatnya? Kamu sholat yang khusyuk nanti kamu. Begitu sholat dengan khusyuk langsung ingat saudara tadi harus sana. Karena kebiasaan itu diamnya sulit sebelum lagi. Di mana pusat keberadaan Wahabi di dunia dan di Indonesia? Kalau di Indonesia yang pusatnya di mana-mana dan yang besar di Pekanbaru di Riau. Kalau di dunia ya di Saudi pusatnya Wahabi. Jakarta hampir di mana-mana sekarang. Yang mungkin di daerah Rokan Hulu ini sudah ada lembaga-lembaga banyaknya, banyak itu. Terus, apakah perkataan Imam Syafi'i yang langsung mengatakan Allah ada tanpa tempat? Bagaimana cara memahami hadis yang mengatakan ahli surga akan melihat Allah sementara Allah ada tanpa tempat? Kalau perkataan Imam Syafi'i saya tidak tahu ada apa enggak. Allah ada tanpa tempat. Tetapi kaidah-kaidah beliau dalam memahami Al-Quran dan hadis, dalam ilmu usul fikih arahnya ke sana. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibul Imam Syafi'i. Kalau hadis katanya Allah ada tanpa tempat. Lah orang ahli surga kok melihat Allah di surga? Yang ada di surga yang terlihat. Allah di mana? Allah tanpa tempat. Surga itu tempatnya orang yang melihat Allah, bukan tempatnya Allah yang dilihat. Jadi dulu waktu SD tahun 1985 saya sudah diajarkan sifat Allah. Pertanyaannya, apa motif Wahabi mempermasalahkan sifat Allah ini? karena Wahabi ini mengapa mempermasalahkan sifat Allah? Karena sifat 20 ini menghancurkan akidah tauhid, mengkantar melawan akidah tauhid asma wa sifat. Makanya mereka bersuka. Dan Wahabi berani berdialog dengan orang yang nanti sifat wajib 20. Mengapa mereka berani? Karena pasti kalah. Makanya mereka memintakan. Tuh, saya kira itu ya. Ini pertanyaan sudah habis. Karena ini untuk Islam. Karena pertanyaan sudah habis, maka berarti acara malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga. Kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah, istiqamah di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa bertemu malam karena mau langsung pulang ke Pekanbaru. Besok ada kuliah subuh kalau nggak ngantuk. Kalau ngantuk ya mungkin bulan depan kuliah subuhnya. Karena jauh. Mari kita baca doa bersama dengan baca sholawat pada Alhamdulillah